Setiap hari kita selalu harus mengambil keputusan yang mungkin aja ngubah hidup kita. Dari keputusan-keputusan kecil seperti bangun jam 5 pagi, pergi ke gym, makan sehat, atau ke keputusan besar seperti karir ataupun bikin YouTube. Dan ada penelitian di mana orang dewasa itu minimum mengambil 35.000 keputusan setiap harinya. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa mitigasi resiko kita saat kita mengambil keputusan-keputusan sebanyak itu setiap harinya. Dan mungkin aja warga kreatif yang nonton ini berasa kayak kalian tuh kagak sadar kalian itu selalu mengambil keputusan di setiap aksinya kalian. Kalian tidak mengambil keputusan aja, kalian itu mengambil keputusan. Contoh yang mungkin semua orang bisa relate adalah dating, pacaran. Kalian punya opsi 1, punya opsi 2, punya opsi 3. Kalian mempunyai 3 pilihan. Jelasnya sebagai manusia kita kagak mau salah dong kita mengambil keputusan yang mana nih. Kita kira-kira 1 bagus gak nih? 2 bagus gak nih? 3 bagus gak nih? Kita kagak pengen kita udah pilih salah satu dari 3 pilihan ini mendadak malah bikin kita hancur. Gimana caranya kita bisa mitigasi ini semua? Pertama kita harus ngerti dulu gimana cara otak kita bekerja. Dimana menurut Daniel Kahneman, seorang penulis dari buku Thinking Fast and Slow, otak manusia itu dibagi jadi 2 sistem. Ada sistem 1 yang berpikir secara cepat, ada sistem 2 yang berpikir secara lambat. Apaan ini sistem 1, sistem 2, Thinking Fast, Thinking Slow? Versi sederhananya, kalau misalnya gue tanya ke kalian 1 tambah 1 berapa? Kalian bisa langsung jawab kan nih. Tapi kalau misalnya sekarang gue tanya ke kalian 24 kali 78. Mikir kan? 1 tambah 1 itu adalah kalian punya thinking fast. 24 kali 78 itu adalah kalian punya thinking slow. Kita harus bisa menggunakan 2 sistem ini ke cara pengambilan keputusan kita sehari-hari. Dimana dianjurkan kalau keputusan kalian yang rasanya bobotnya besar, gunakan sistem 2-nya kalian. Tapi kalian udah aktifin sistem 2-nya kalian pun, itu bisa dibilang pun juga kagak cukup. Kalian harus kenal yang namanya bias. Karena kita sebagai manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai persepsi terhadap sesuatu. Itu yang namanya bias. Atau bahasa Inggrisnya bias. Dan di video hari ini gue bakal bahas 7 bias ini buat kalian itu bisa mengambil keputusan lebih efektif lagi. Dari pertama yang namanya recency bias. Pernah gak sih lu ngambil keputusan karena kalian itu baru aja konsumsi informasi terhadap kalian punya keputusan? Contoh kalau misalnya kalian mau milih suatu baju. Kalian bingung kan? Baju sebegitu banyaknya gue pilih yang mana bro? Tapi karena kalian baru konsumsi suatu informasi terhadap baju yang kalian juga lagi lihat, kalian berasa, kayak ini relevan nih buat gue. Kenapa kita mempunyai bias seperti itu? Karena otak kita berasa, gue gak mau berpikir lebih susah lagi nih. Gue pengen berpikir yang lebih cepat aja. Karena bahkan sekarang ada jargon namanya decision fatigue. Dimana kita sebagai manusia bisa aja kecapean ngambil keputusan. Jadi dengan hangatnya informasi ini dia berasa udahlah gue mau cepet aja. Udah gue ngambil apapun yang gue pernah terima informasinya. Contoh lainnya kalau misalnya kalian sedang konsumsi suatu konten, suatu public figure yang keren banget. Kayak bener luar biasa banget. Kalian pasti berasa itu orang keren banget kan. Hangatnya informasi tersebut membuat sistem 1 kita berpikir bahwa itu semua adalah fakta. Berikut ada yang namanya confirmation bias. Dimana kalian itu selalu mencari narasi untuk membenarkan kalian punya aksi. Ini sering terjadi ke orang-orang yang mempunyai egonya besar. Kalian tuh mempunyai ego bahwa kalian itu kagak boleh salah. Dimana alhasil orang tersebut selalu berpikir bahwa gimana caranya gue bisa membenarkan gue punya aksi dengan narasi-narasi yang gue bangun. Dia mempunyai kepercayaan bahwa dia tuh udah benar. Alhasil semua data point yang dia berikan ke kita, semua itu mengerucut ke poin dimana dia itu benar. Itu yang namanya confirmation bias. Gue yakin kalian yang umur 20-an pasti sering lah ketemu orang-orang seperti ini. Dimana kalian itu ketemu orang ini setiap kali berdebat kayak dia selalu benar. Dan kenapa dia selalu benar? Karena dia selalu mempunyai confirmation bias. Lanjut adalah anchoring bias. Karena otak kita kagak mau capek, pengennya memakai kita punya sistem 1 yang berpikir secara cepat. Jadi kita mikir aja suatu anchor, suatu data point yang kita berasa itu bisa merasionalkan kita punya pemikiran, kita punya keputusan. Contoh kalau misalnya kalian lihat ada suatu baju harganya 100.000, terus mendadak dicoret jadi harganya 10.000. Kalian pasti berasa, wah bargain sekali, bener-bener good deal banget. Gue pengen nih beli baju tersebut karena dari 100.000 jadi 10.000. Sebagai konsumen, kalian berasa kalian tuh diuntungkan. Karena kalian mempunyai anchor-nya kan. Ada suatu titik poin kalian berasa, wah gue udah diuntungin nih.
Dan itu banyak banget sering terjadi sama manusia-manusia pada umumnya. Contoh lagi yang umum adalah orang saat mau membeli suatu aset finansial, contoh saham. Mereka berasa, wah pernah harganya 10.000, sekarang harganya 1.000. Mungkin aja bisa jadi 10.000 lagi. Karena ada suatu anchor data point mereka berasa, itu menarik. Dan sekarang gue berasa gue sudah diuntungkan karena pernah harganya segitu. Oleh karena itu akhirnya orang beli. Lanjut, ada yang namanya loss aversion bias. Ini sangat terasosiasikan dengan namanya sunk cost, biaya tenggelam. Dimana itu adalah suatu biaya yang kagak bisa balik lagi. Dan karena kalian itu kagak mau terlihat kalian itu rugi, kalian tidak suka dengan kata loss, kalian itu akhirnya mendingan, oh yaudah jalanin terus aja. Dibandingin gue sudah menerima kenyataan bahwa gue itu rugi. Konkretnya adalah kalau misalnya kalian itu mau pergi ke suatu toko es krim. Dan toko es krimnya itu 10 kilo. Dan kalian udah jalan 5 kilo. Dan abis itu kalian lihat Google Map. Wah, ternyata tutup. Tapi karena kalian udah jalan 50% tersebut, kalian berasa sayang. Kalian lanjutin. Itu yang namanya loss aversion bias. Contoh lainnya lagi, kalau misalnya kalian menjalin hubungan sudah 1 tahun nih. Tapi kalian tahu bahwa ini toxic segala macam. Tapi kalian merasionalkan keputusan kalian untuk tetap sama doi karena kalian kagak pengen berasa rugi. Udah setahun masa kagak jalan, masa putus. Berikutnya ada yang namanya halo effect bias. Ini yang bisa dibilang sangat generik di antara semua bias-bias lainnya. Dimana ini adalah bias saat kalian berasa penampilannya itu sudah bisa merefleksikan subjeknya, objeknya itu seperti apa. Kalian tahu dong quotes yang bilang don't judge book by its cover. Tapi kenyataannya semua orang judge the book by its cover. Paling mudah adalah saat orang itu berpenampilan dia itu sangat kaya. Dari bajunya, dia punya mobil, dia punya jam tangan, kayak bener-bener orang yang paling kaya sedunia. Akhirnya membuat kita kedistorsikan bahwa orang ini seseorang nih. Gue butuh kenalan sama dia, gue butuh tahu dia, gue butuh tanda kutip jilat dia. Dan biasanya ini akhirnya mempengaruhi kita saat mengambil keputusan juga. Layaknya kita kalau misalnya kita itu masuk ke suatu supermarket, kita lihat yang proper, rapi, segala macam itu memberikan kesan premium kan. Dan layaknya orang yang berpakaian kaya, yang terlihat premium belum tentu premium. Lanjut, ada yang namanya the framing bias. Ada orang kasih tahu bahwa gelas itu 99% kosong, malah bilang itu 1% penuh. Ada juga yang bilang bahwa gelas itu 99% penuh, ada yang bilang 1% kosong. Cara kita framing terhadap suatu data bisa memutuskan aksi apa yang bisa kita ambil. Ngomong lebih mudahnya adalah setiap kalian mendapatkan suatu data atau suatu situasi, kalian harus bisa lihat dari sekian banyak angle. Karena kalau misalnya kalian lihat dari angle-nya 1 poin doang, itu hanya sistem 1 kalian bekerja. Kalian harus aktifin sistem 2-nya kalian berpikir bahwa ini ada angle apa lagi nih. Kalau misalkan dalam konteks kamera, ada banyak kan ya. Ada wide angle, ada medium lens, ada macro lens. Jadi setiap kali kalian mengambil keputusan, pastiin kalian bisa lihat dari wide, medium, macro. Terakhir adalah social proof bias. Karena namanya manusia kagak mau terluka, kagak mau dikatain sama sekelilingnya. Kita adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, apapun yang sudah diterima dengan norma sekitarnya kita berasa itu adalah sesuatu yang normal. Jadi kita mempunyai kecenderungan untuk memilih keputusan yang sesuai dengan normanya kita. Sekali lagi kagak ada yang salah, namanya manusia juga maunya aman-aman aja. Makanya banyak manusia sukanya copy dibandingin dia membuat sesuatu yang original. Karena kalau misalnya membuat sesuatu yang original bisa dibilangin sesuatu yang tidak normal. Kalau misalnya copy udah normal-normal aja. Gimana cara aktifin sistem 2-nya kalian terhadap social proof bias ini adalah kalian harus bisa berpikir bahwa kalian mengambil keputusan ini bukan karena norma sekitarnya kalian. Kalian mempunyai narasi lain untuk bisa mendukung bahwa ini keputusan paling efektif karena melakukan A, B, C, D, F, G. Bukan karena norma masyarakat di sekitarnya gua. Ini adalah 7 bias yang kalian harus tahu. Apakah setelah kalian tahu ini semua, keputusan kalian akan selalu optimum, akan selalu benar? Jelas ya kagak guys. Goal dari video gue hari ini adalah untuk memberitahukan kalian, untuk memberikan kalian informasi bahwa ada yang namanya bias-bias ini. Ada yang namanya thinking fast dan yang namanya thinking slow. Dan saat kalian mau mengambil keputusan dengan kalian itu mengetahui sekian banyak informasi, saat kalian menimbang informasi-informasi tersebut sebelum mengambil keputusan, itu adalah poin dari video ini. Aktifin kalian punya thinking slow. Walaupun akhirnya bisa salah juga, resikonya akhirnya jadi besar, at least setidaknya kalian itu udah mikir, kalian itu conscious, kalian itu sadar.
kalian mengambil keputusan ini sudah dipikir baik-baik. Sebenarnya banyak banget hal-hal lain yang bisa dielaborasi lagi untuk gimana cara kalian punya pengambilan keputusan lebih efektif lagi. Seperti checklist pertanyaan yang harus kalian jawab sebelum kalian mengambil keputusan. Hal-hal yang kalian takut dari kecil kalian harus coba tulis buat kalian aware bahwa terhadap kenapa kalian itu takut terhadap keputusan tersebut. Sebenarnya banyak banget, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk gue ngebahas lebih detail lagi, lebih banyak lagi, kalian juga tinggal komen aja di bawah. Buat kalian yang udah tahu kalian itu harus ngapain aja, udah siap untuk bikin tahun ini ya tahunnya kalian, kagak perlu tahu bias-bias segala macam, tapi tetap masih punya kesulitan untuk beraksi. Gue menawarkan gue punya goal habit mastery tracker yang ada di link di deskripsi. Cobain deh cek. Dan buat kalian yang di sini pengen bikin konten kayak Agus Teo Halim, juga coba cek Edutify, di mana di sana akan dikasih tahu belak-belakan gimana cara kalian bisa bikin konten yang viral. Itu aja, gue harap video hari ini bisa memberikan kalian dampak positif. Kalau kalian itu mengambil keputusan bisa lebih efektif lagi, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.